dampak tidak langsung perubahan iklim. Cuaca ekstrem dapat menyebabkan perubahan fisik lingkungan yang mempengaruhi situasi sosial dan ekonomi. Dalam perubahan yang ekstrim seperti kerusakan lahan, banjir panjang, erosi tanah, penduduk yang terkena dampak dapat terpaksa untuk pindah ke daerah lain yang lebih aman. Penanggulangan bencana dapat menyediakan lahan dan dukungan sementara, namun kehidupan penduduk yang terkena dampak dapat terganggu dan mata pencaharian dapat berubah dengan persiapan terbatas atau tanpa persiapan. Cuaca ekstrem yang sering terjadi dan kerawanan pangan serta air dapat menyebabkan perpindahan dan migrasi karena terpaksa. Sebagian besar perpindahan dan migrasi karena perubahan iklim terjadi di dalam batas-batas negara. Sejak tahun 2008, cuaca ekstrem telah mendorong lebih dari 20 juta orang mengungsi setiap tahunnya di seluruh dunia. Jumlah terbesar orang yang mengungsi setiap tahun berasal dari Asia Selatan, Tenggara dan Timur, diikuti oleh Afrika Sub-Sahara. Sekitar 3,3 miliar orang kini tinggal di negara-negara dengan kerentanan tinggi. Kerentanan masyarakat yang tinggi disebabkan oleh kondisi kesehatan yang sudah buruk, kemiskinan, migrasi, konflik, ketidaksetaraan gender, ketidakadilan, pendidikan, utang tinggi, lemahnya institusi, kurangnya kemampuan tata kelola dan infrastruktur. Faktor gender, etnis, identitas, adat, usia, disabilitas, pendapatan, status migran, dan lokasi geografis sering menciptakan kerentanan terhadap dampak perubahan iklim. Strategi yang ada saat ini belum cukup untuk mengatasi dampak perubahan iklim. Perempuan mempunyai beban tanggung jawab keluarga yang lebih tinggi dan tidak proporsional selama dan setelah krisis bencana dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini diperburuk oleh ketidaksetaraan gender dalam sosial dan ekonomi, membuat perempuan sangat rentan terhadap dampak sosial dari perubahan iklim dan bencananya. Selama kehamilan, perempuan memiliki beban ganda. Tugas sehari-hari mereka sebagai pemberi perawatan utama dan bertanggung jawab atas sebagian besar pekerjaan rumah tangga berlipat ganda dengan beban yang disebabkan oleh kehamilan. Lebih parahnya lagi, bencana akibat perubahan iklim akan membuat beban semakin berat. Anak-anak juga merupakan bagian penduduk yang paling rentan terhadap bencana. Di wilayah pesisir di Indonesia, perempuan mengalami beban ganda. Mereka bertanggung jawab atas pekerjaan rumah tangga, tetapi juga bertanggung jawab untuk membantu suami mereka dalam mencari nafkah untuk keluarga. Di daerah-daerah di mana naiknya permukaan laut menggenangi rumah mereka, perempuan menghadapi kesulitan dalam menyiapkan makanan sehari-hari yang mendorong mereka untuk membeli makanan jadi dengan harga lebih tinggi, dan itu berarti pengeluaran tambahan untuk keluarga. Bencana karena perubahan iklim juga telah mengganggu perawatan prenatal, menambah risiko untuk ibu hamil yang sudah berisiko tinggi, yang dapat mengakibatkan kesulitan pada ibu dan anak setelah kelahiran. Cuaca ekstrem juga telah menciptakan bencana lain pada perempuan. Kekerasan terhadap perempuan meningkat dalam bencana apapun. Kekerasan ini dapat berupa pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, dan kekerasan lainnya. Kerentanan kehamilan terhadap infeksi. Kehamilan memperberat beberapa penyakit menular, seperti influenza, malaria, hepatitis E, dan infeksi virus herpes simplex. Tingkat keparahan penyakit tampaknya lebih tinggi dengan meningkatnya usia kehamilan. Ibu hamil lebih rentan terhadap penularan malaria dan infeksi HIV. Di daerah endemik, frekuensi malaria pen falciparum lebih besar pada ibu hamil. Plasmodium vivax, infeksi malaria paling umum kedua, dapat menyebabkan berat badan lahir rendah dan anemia.
Ibu dengan kehamilan pertama lebih rentan terhadap malaria daripada ibu pada kehamilan kedua dan berikutnya. Kerentanan juga terjadi terhadap influenza, hepatitis E, herpes simplex, toksoplasmosis, varicella, campak dan infeksi HIV. Kerentanan juga dapat berubah menjadi tingkat keparahan. Anak-anak yang lahir dari ibu yang terinfeksi malaria rentan terinfeksi malaria. Penyakit malaria di antara bayi yang lahir dari ibu malaria lebih tinggi daripada anak yang lahir dari ibu yang tidak terkena malaria. Bayi yang lahir dari ibu yang terinfeksi malaria selama usia kehamilan 6 bulan memiliki risiko 7,4 kali lebih tinggi untuk terinfeksi dibandingkan dengan ibu hamil non-malaria. Selama usia 6-12 bulan, mereka memiliki risiko 8,5 kali lebih tinggi daripada mereka yang lahir dari ibu non-malaria. Selanjutnya, bayi yang terinfeksi juga cenderung kurang gizi pada usia 3, 4, dan 9 bulan. Pada usia 12 bulan, anak-anak ini mempunyai nilai kemampuan kecerdasan dan motorik yang lebih rendah dibandingkan dengan bayi yang lahir dari ibu non-malaria. Ringkasan dampak perubahan iklim pada kesehatan ibu dan anak. Dampak dari perubahan iklim pada kesehatan ibu telah terjadi dan dibuktikan di banyak negara di dunia. Data yang tersedia menggambarkan kondisi di negara di mana penelitian dilakukan. Namun bukan berarti bahwa dampak itu tidak terjadi di bagian dunia lainnya yang datanya belum ada.